Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin dan juga melanjutkan video kemarin sudah saya update juga untuk si Bitcoinnya. So, tanpa basa-basi langsung aja teman-teman ya. Jadi diawali untuk USDT dominance dulu karena udah beberapa hari nggak dibahas nih ya. Ini secara time frame 4 jam, waktu itu udah beberapa kali saya bahas juga. Dia terbentuk seperti triangle patternnya, and then kita mendapati dia breakdown dari trend supportnya ya, kemudian mencapai target di kisaran 3,74% ini yang sebelumnya kita bisa lihat ya menjadi resistance and then support ya. Ketika di testing berarti kita bisa lihat adanya pemantulan di area sini nih ya, dia struggling akhirnya mantul cukup keras, makanya kita lihat si Bitcoinnya sebaliknya malah koreksi. Nah, dia juga mampu break terhadap area krusial sebelumnya di sini, teman-teman. Jadi ketika dia breakdown ya, ini menjadi support and then resistance, kemudian dia mampu breakout ya terhadap area sini ya. Kemudian dia coba masuk lagi ke trendline yang sebelumnya menjadi support and then pasti ke flip menjadi resistance. Di sini dia mendapati rejection ya, cukup normal sekali ya. Dan sekarang secara time frame 4 jamnya dia lagi testing terhadap EMA 34. Dan soon kalau misalkan di area sini jebol, dia akan testing dulu di EMA 55. Ini pas banget dengan area sebelumnya menjadi support and then resistance ya. Jadi kalau misalkan area ini bisa sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya untuk si USDT dominance. Kalau di area sini dia nggak mampu bertahan ya, kemudian dia short lagi atau drop lagi, testing lagi sedalamnya ke kisaran 3,74 3,75% untuk USDT dominance, berarti yang akan kita lihat untuk si Bitcoin atau market crypto bisa going up lagi. Tapi kalau ketika dia testing di area sini ya, ini strong support and resistance jangka pendeknya, malah kita lihat dia bounce lagi ya, going up lagi ya, berarti kita akan mendapati Bitcoinnya malah cenderung koreksi lagi. Jadi memang ini adalah area krusial untuk saat ini yang harus diperhatikan, itu di sekitaran area 4,27% sampai kisaran 4,32% lah, sekitar range-nya ya untuk si USD dominance. Next, ini adalah Bitcoin dominance ya. Terakhir kali kita bisa lihat dia ke reject di resistance terakhirnya, kemudian dia drop teman-teman, drop dan juga testing di loss pointnya mendekati kisaran 41,36%, dekat-dekat area situ, kemudian dia bounce ya. Dan sekarang ini lagi testing terhadap EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya. So kalau memang dia mampu bertahan ya, kemudian dia going up, testing lagi di strong resistance terdekat yaitu di range kisaran 42 sampai 42,2% ya, berarti kita mendapati altcoinnya akan kembali tertahan lagi untuk penguatannya. Tapi kalau misalkan di area sini dia drop lagi ya, testing di loss point sebelumnya di sekitar 41,36%, maka kita akan mendapati altcoinnya itu lumayan bisa melakukan penguatannya kembali ya. Jadi memang ini concernnya untuk jangka pendek untuk si Bitcoin dominance ya. Jadi secara overall ini adalah range bagian atasnya ya. Di sini yang saya kotakin warna hijau ini adalah range maksimal kenaikannya untuk sideways jangka pendek ini, dan untuk garis bawah ini adalah range bagian bawah. Ya, jadi dia bermain kurang lebih di range ini teman-teman. Nah, sideways-nya nih. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si Bitcoin dominance. So next, ini adalah Bitcoin time frame daily-nya. Jadi so far masih oke, dia udah bounce ya dari trend dan support ini yang saya ambil dari body to body candle ya. Kemudian kemarin juga saya sudah infokan, jadi ini sedikit reminder aja. Di kisaran 42.000 lah sampai kisaran 43.200 dolar itu ada confluence of support and resistance. Itu menjadi next target secara daily time frame. Di situ juga ada EMA 34 dan 55. Itu menjadi confluence of resistance yang harus sekali wajib kita perhatikan. Ya, jadi sekarang kan ini lagi rebound nih, nah, mantul dikit lah kurang lebih setelah dia mengalami penurunan kan. Dari 5 April dia turun akhirnya mantul kan. Nah, ini area yang perlu sekali diwaspadai ya. Jadi bisa aja, disclaimer, bisa aja dia terdrop dari sini, adanya reaction dari seller lagi, dia bisa drop signifikan, bisa ya. Yang nanyain bisa nggak, bisa. Tapi saya hanya reminder sedikit aja, kalau misalkan di range area sini dia cuman sideways ya. Sebentar, saya ini mungkin akan hapus dulu teman-teman. Nah, di sini ya, dia cuman sideways ya, ataupun koreksi wajar kecil aja, kemudian dia membentuk seperti bullish pattern dan lain sebagainya, bisa aja dia going up lagi atau melanjutkan penguatannya. Itu bisa kalau ketika dia visit di kisaran 42 sampai 43 ribuan itu dia hanya sideways atau koreksi wajar atau bahkan koreksi kecil aja.
ya. Jadi itu ada probabilitas untuk bisa melanjutkan penguatan. Tapi kalau misalkan di area sini aja dia cuman visit sebentar, ya kemudian langsung ditendang mundur lagi, berarti tekanan seller masih kuat dan potensialnya dia bisa drop lebih dalam lagi. Ya, jadi area itu harus sekali diperhatikan ini secara time frame daily, kisaran 42.000 sampai 43.000 dolar. Di situ ada juga golden ratio dari Fibo yang saya ambil dari swing high ke swing low terakhirnya dia. Ya, jadi ini adalah area yang harus sekali diperhatikan untuk jangka pendek sampai menengah lah. Ya, untuk si Bitcoinnya khususnya di bulan ini dulu. Oke. Nah, ini next adalah time frame 1 jam yang kemarin sudah saya sampaikan juga di video Bitcoin kemarin. Ya, dia membentuk seperti double bottom. Di sini akan saya reminder sedikit aja. Ini bottom ke-1, akan saya gedein dulu ya. Dan ini adalah bottom kedua. Dengan area neckline sudah saya tandain juga garis putus-putus kuning ini dan box warna hijau. Ya, ini menjadi concernnya kemarin. Adalah area neckline dari double bottom itu di sekitar range 40.500 sampai 40.600-an dolar lah, sekitar area itu. And then kita melihat dia mampu break out ya, teman-teman, dan kemudian dia sampai tertinggi itu di 41.500-an dolar lah. Nah, sekarang untuk jangka pendeknya, simpelnya ketika dia going up, ya ini kan sebelumnya resisten, di flip menjadi support. Simpelnya dia setidaknya akan testing dulu terhadap EMA 34 dan 55 ini, ya, dia testing dulu atau bahkan testing dulu di support and resistance sebelumnya di kisaran 40.500-an lah. Itu simpelnya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah koreksi wajarnya untuk ngetes apakah kuat dia mampu bertahan. Kalau kuat mampu bertahan berarti soon dia akan melanjutkan penguatannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan secara pattern, ini kalau misalkan saya tandain ya, ini adalah terbentuk trend line bagian atasnya ya, ini resisten. And then ini adalah trend line supportnya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti inilah di gambarannya ya. Jadi dia bermain di dalam ascending channel. Ya, jadi kalau misalkan ascending channel itu memang kurang bagus lah ya. Biasanya dia akan drop dulu. Biasanya kalau ascending channel itu dia drop dulu. Kecuali adanya percepatan tren yang membuat dia mampu breakout ya dari trend resisten ini ataupun menuju next target ya, ke next resistennya. Itu di sekitaran 42.000 sampai 42.350 dolar. Itu dulu karena memang saya lihat di situ sebelumnya menjadi support and then resistance, dan juga terakhir kali tekanan seller yang cukup keras ya, masuk di kisaran resito. Jadi itu concern dari saya pribadi, tandain resistennya. Itu dulu target pertama. Kalau memang dia adanya percepatan tren atau setidaknya next target lah mampu breakout ya. Next lagi di kisaran 42.800 sampai kisaran 43.300 dolar. Karena memang next lagi tekanan seller itu cukup keras masuknya di range area sini. Jadi ini adalah dua area resisten yang menjadi concern saya untuk area resisten terdekat atau next target yang terdekat untuk si Bitcoinnya. Kalau memang dari sini dia mampu mengalami percepatan tren dan mampu melanjutkan penguatannya. Ya, tapi kalau misalkan di area sini aja dia nggak mampu breakout, so kita mendapati dia breakdown, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Itu adalah koreksi yang wajar. Either dia retest doang terhadap EMA 34 dan 55 ya di time frame 1 jamnya di kisaran 40.800-an atau bahkan di kisaran 40.500-an dolar yang menjadi neckline dari si double bottom sebelumnya. Jadi ini adalah koreksi wajarnya untuk si Bitcoin. Nah, tinggal kita lihat aja ketika dia memang drop koreksi ya. Kita lihat di sini adanya demand lagi gak? Kalau misalkan dia mampu mempertahankan bullish momentumnya, adanya demand, so soon akan kita lihat adanya bounce lagi untuk mencapai next target ataupun ya istilahnya visit ke target resistance terdekat yang tadi sudah saya sampaikan dua areanya. Itu dulu aja sih untuk jangka pendeknya si Bitcoin khususnya time frame 1 jam. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dari segi 1 jamnya, kemudian dailynya, Bitcoin dominance dan juga USDT dominance. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tentunya kalian harus analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Entah itu untuk time frame kecil maupun time frame yang lebih besar ya, untuk scalping ataupun swing trade. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.